Ini ada apa nih guys? Nanti kalian komen di bawah ya. Berikan klarifikasi. Begini alasan Erdogan senggol kursi Prabowo. Disenggol. Oh my god, apa ini? Enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek Dia main senggol-senggolannya guys. Insiden yang terjadi dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, D8 di Mesir menjadi sorotan dunia setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara tidak sengaja menyenggol kursi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Momen ini terjadi saat Erdogan berjalan keluar dari ruangan di tengah pidato Prabowo yang memicu spekulasi dan perdebatan di berbagai kalangan. Meski Erdogan telah memberikan klarifikasi bahwa senggolan itu tidak disengaja, alasan dibalik walkout-nya masih menjadi tanda tanya besar. Banyak pihak... guys, adakah dia walk out waktu Presiden Prabowo masih berbicara atau bagaimana? pertanyakan, apakah aksi tersebut murni kebetulan? Atau ada pesan politik tersirat yang ingin disampaikan oleh pemimpin Turki tersebut? Dalam pertemuan kali ini, Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto, mengusulkan sejumlah inisiatif penting terkait penguatan perdagangan antar anggota dan pemberdayaan teknologi digital untuk pembangunan ekonomi. Usulan ini disampaikan dalam pidato utama Prabowo di sesi pleno KTT tersebut. Namun, suasana menjadi tegang ketika Erdogan tiba-tiba meninggalkan ruangan saat Prabowo sedang berbicara. Tindakan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki. Momen senggolan kursi terjadi ketika Erdogan berjalan melewati deretan kursi delegasi untuk keluar dari ruangan. Dalam konferensi pers yang diadakan beberapa... Ini bisa jadi ya kalau sebenarnya dia tidak bersetuju dengan apa yang Presiden Prabowo suarakan, apalagi kalau namanya kepentingan dunia Islam ya. Oh my god. Jam setelah kejadian tersebut, Erdogan menjelaskan bahwa aksinya bukanlah bentuk protes terhadap Indonesia atau Presiden Prabowo secara pribadi. Ia mengaku memiliki alasan mendesak yang membuatnya harus meninggalkan ruangan pada saat itu. enflasyonları ile faiz oranları arasında 10 kata varan farklar bulunan ülkeleri görmezden gelerek bizdeki tabloyu bir felaket habercisi olarak anlatanların niyetlerini sorgulamak, dijital dönüşüm gibi konular öne çıkarken hala eski dünyanın kalıplarıyla ülkemizi değerlendirenler önce kendilerini yenilemelidir. Biz zamanın ruhunu okuyarak milletimize yeni bir vizyon teklif ediyoruz. Tapi ya, saya salut ya sama Presiden Prabowo. Dia waktu sebegitu pun memang betul-betul tenang ya, dan dia sangat kalau kita tengok di sini pun ketenangan sebenarnya membawa kemenangan. Jadi biar dunia luar sendiri yang menilai, dan salut lah untuk Presiden Prabowo. Namun, Erdogan tidak memberikan penjelasan detail mengenai alasan sebenarnya ia walk out. Ketidakjelasan ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari ketegangan diplomatik hingga masalah teknis yang tidak terkait dengan Indonesia. Delegasi Indonesia yang mendampingi Prabowo di KTT D8 menanggapi insiden ini dengan sikap tenang. Juru bicara kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak merasa tersinggung dengan tindakan Erdogan dan memahami bahwa insiden tersebut kemungkinan besar tidak disengaja. Presiden Prabowo fokus pada substansi KTT dan tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut. Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan semua negara anggota D8, termasuk Turki, kata juru bicara tersebut. Sikap tenang dan profesional dari delegasi Indonesia ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menilai bahwa Indonesia berhasil menjaga martabatnya di forum internasional. Meskipun Erdogan telah memberikan klarifikasi, spekulasi mengenai alasan walkout-nya terus bermunculan.
Beberapa analis politik mencoba Tapi ya, di sini pun kita sudah melihat ya, yang dimana Indonesia sangat menunjukkan kedewasaan, apalagi kalau namanya isu politik ya, dibanding dengan siapa namanya Erdogan ini. menghubungkan kejadian ini dengan dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dikenal memiliki sikap yang tegas dalam berbagai isu internasional, termasuk Palestina, Suriah, dan isu-isu dunia Islam lainnya. Ada kemungkinan bahwa Erdogan tidak setuju dengan salah satu poin yang disampaikan dalam pidato Prabowo, meskipun Betul. hal ini belum dapat dipastikan. Sebagian pihak lain menduga bahwa walkout tersebut terkait dengan agenda pribadi Erdogan atau urusan mendesak yang membutuhkan perhatian langsung. Namun, ketidakhadiran Erdogan saat Prabowo berbicara tetap dianggap oleh beberapa pihak sebagai tindakan yang kurang menghormati protokol diplomatik. Hubungan antara Indonesia dan Turki selama ini terbilang cukup Ya Pak, di sini pun kita boleh lihat Erdogan ini seakan-akan tidak sopan ataupun tidak menghormati ketika Presiden Prabowo berbicara. Bisa saja dia keluar waktu selesai pembicaraannya. baik. Kedua negara memiliki kerjasama yang erat di bidang ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Insiden ini diharapkan tidak memengaruhi hubungan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa insiden ini menjadi pengingat pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara kedua negara, terutama di forum internasional. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak. Insiden ini mendapatkan perhatian besar dari media internasional dan publik. Di media sosial, banyak pengguna yang memperdebatkan apakah tindakan Erdogan benar-benar tidak disengaja atau memiliki makna simbolis tertentu. Sebagian besar Nih guys, aku rasa ini spekulasi ini akan berlanjutan ya, apalagi kalau namanya Presiden Indonesia itu rakyatnya juga sangat-sangat tegas kalau ada yang menyenggol presiden mereka. masyarakat Indonesia memilih untuk mendukung sikap tenang Presiden Prabowo. Mereka menilai bahwa Prabowo berhasil menunjukkan kedewasaan sebagai seorang pemimpin yang tidak mudah terpancing oleh situasi yang tidak nyaman. Di sisi lain, beberapa warga Turki juga mengkritik tindakan Erdogan, yang dinilai kurang memperhatikan etika diplomatik. Mereka berharap